Halo Sobat Keuangan, bagaimana kabar Anda? Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menyaksikan pembahasan equity research untuk Bank Jago bersama saya Farid Nadi dan rekan saya Raffi Nindra. Dan inilah pembahasan selengkapnya. Kami memberikan rekomendasi hold dengan target harga Rp2.460 per lembar saham atau potensi kenaikan sebesar 16,6% dari harga pasar 5 Oktober 2025. Pandangan ini kami dasarkan pada kombinasi analisis fundamental, industri, dan valuasi relatif terhadap bank digital lain di Indonesia. Terdapat 5 faktor utama yang menjadi dasar kami dalam rekomendasi. Yang pertama, pertumbuhan yang solid. Jumlah pengguna yang telah mencapai 17,2 juta pada kuartal 2 2025 meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Sementara, total aset tumbuh konsisten dengan CAGR sekitar 32% sejak tahun 2021. Yang kedua, yakni keunggulan ekosistem. Kolaborasi dengan Goto, GoPay, dan Bibit memperkuat akuisisi pengguna sekaligus efisiensi penyaluran kredit yang dampaknya terlihat pada NPL Growth yang turun ke 0,16% di tahun 2024, salah satu yang terendah di sektor ini. Yang ketiga, fundamental yang sangat kuat. Laba yang naik dari 86 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi 128 miliar di tahun 2024 dengan CAR tinggi di 44,4% yang menandakan struktur modal yang sangat sehat. Yang keempat, transisi menuju profitabilitas berkelanjutan. Meskipun NIM turun ke 7,3%, peningkatan fee-based income dan CASA ratio sebesar 52,9% menjaga profit tetap positif, sejalan dengan growth with discipline. Dan yang kelima, yakni komitmen ESG. Bank Jago telah mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan OJK 2021 hingga 2025, bergabung dalam UN Global Impact, serta aktif dalam program literasi keuangan Jagoan Baca. Secara keseluruhan, Bank Jago memiliki fondasi pertumbuhan yang jangka panjang sangat kuat, meski potensi kenaikan harga yang mulai terbatas akibat tekanan margin dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, kami menyarankan posisi hold untuk Arto. PT Bank Jago Tbk adalah bank digital yang berfokus pada layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Didirikan tahun 1992 dengan nama Bank Artos Indonesia, perusahaan ini melakukan transformasi besar pada tahun 2020 menjadi Bank Jago yang menandai pergeseran dari bank konvensional menuju neobank yang sepenuhnya digital. Bank Jago menargetkannya segmen retail, konsumer, dan UMKM dengan layanan utama melalui Jago App yang terintegrasi dengan ekosistem digital seperti GoTo Financial, GoPay, GoBiz, dan Bibit. Sinergi ini menjadi kekuatan utama Bank Jago dalam mengakuisisi pengguna baru serta memperluas basis transaksi harian. Dari sisi kepemilikan, saham Bank Jago didominasi oleh PT Metamorphosis Ecosystem Indonesia sebesar 37,65%, PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay sebesar 22,16%, dan World Health Track Technology Limited sebesar 13,35%, sementara sisanya dimiliki oleh publik. Dengan visi Enhance the Growth of Millions through Life-Focused Digital Financial Solution, Bank Jago berkomitmen menghadirkan layanan finansial yang mudah, relevan, dan berkelanjutan. Untuk menganalisis posisi kompetitif Bank Jago di industri perbankan digital, kami menggunakan pendekatan 5 Porters Frameworks yang meliputi yang pertama, rivalry among competitors yang sangat tinggi. Persaingan di sektor perbankan digital sangat ketat, terutama dengan munculnya pemain baru seperti Bank Neo Commerce, C-Banks, Alobank, serta BCA Digital, masing-masing bersaing melalui inovasi fitur, serta suku bunga kompetitif dan integrasi ekosistem. Hal ini membuat net interest margin atau NIM dan biaya akuisisi nasabah menjadi area yang sangat penting dan paling ditekan. Yang kedua yaitu trade of entrance yang sedang. Meskipun izin dan modal minimum perbankan menjadi hambatan utama, pemain baru tetap dapat masuk melalui kolaborasi dengan fintech atau lisensi bank digital lainnya. Namun, Bank Jago memiliki keunggulan berupa infrastruktur digital matang dan dukungan investor yang sangat kuat seperti Goto yang menjadi barrier to entry alami dari komputer baru. Yang ketiga yaitu supplier power yang rendah hingga sedang. Dalam konteks bank digital, pemasok utama adalah penyedia teknologi dan investor strategis. Bank Jago memiliki banyak opsi cloud provider dan vendor IT, namun tetap bergantung pada dukungan modal pemegang saham sebesar seperti GoPay dan WealthTrack Technology. Dan yang keempat, yakni buyer power yang tinggi. Nasabah digital memiliki switching cost yang rendah.
Mereka bisa dengan mudah berpindah dari aplikasi lain hanya dengan beberapa klik. Karena itu, Bank Jago perlu terus memperbaiki dan memperkuat customer experience dengan fitur personalisasi agar nasabah tetap loyal di tengah pilihan yang sangat banyak. Dan yang terakhir adalah trade-off substitutes yang sedang. Produk seperti e-wallet dan fintech leading menjadi alternatif bagi fungsi bank, khususnya untuk transaksi dan pembiayaan kecil. Namun, Bank Jago masih unggul karena memiliki jaminan LPS serta kemampuan penyaluran kredit dengan skala dan pengawasan yang lebih ketat. Secara keseluruhan, posisi Bank Jago berada di industri dengan rivalry dan buyer point yang sangat tinggi, namun memiliki daya tahan kompetitif berkat ekosistem yang memadai, efisiensi digital, serta dukungan modal dari para pemegang saham utama. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Jago tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga penerapan prinsip environmental, social, and governance atau ESG. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang bagi Bank Jago untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pertama, dari aspek environmental. Bank Jago telah mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan sesuai roadmap OJK tahun 2021 hingga 2025 dan aktif mendukung pembiayaan berbasis hijau atau green financing. Melalui proses digitalisasi penuh, Bank Jago telah mengurangi penggunaan kertas, transformasi fisik, transportasi fisik, dan emisi karbon dari aktivitas operasional. Semua layanan dokumen nasabah kini dialokasikan secara elektronik atau melalui aplikasi Jago App. Yang kedua, aspek sosial. Bank Jago berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Terbukti melalui program Jagoan Baca, perusahaan menyediakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan bagi anak-anak maupun ibu-ibu di berbagai wilayah. Selain itu, Bank Jago juga terus memperluas akses layanan keuangan digital ke seluruh masyarakat yang utamanya yang belum terlayani oleh bank konvensional. Yang ketiga, yakni aspek governance. Bank Jago telah menjadi anggota UN Global Compact dan UNEP Finance Initiative, dua lembaga internasional yang menekankan tata kelola perusahaan beretika dan transparan. Dari sisi internal, Bank Jago menerapkan sistem whistleblowing serta risk management framework serta ISO untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam aktivitas berbisnis. Secara keseluruhan, komitmen ESG ini memperkuat posisi Bank Jago yang bukan hanya sebagai bank digital yang inovatif, tetapi juga sebagai institusi finansial yang bertanggung jawab, sejalan dengan visi perusahaan untuk membantu jutaan orang tumbuh melalui solusi keuangan yang berfokus pada kehidupan. Baik, izinkan saya melanjutkan dari Farid, rekan saya. Jadi, Sobat Keuangan dapat dilihat pada chapter 4 yaitu Investment Summary. Kami telah menyimpulkan sesuai dengan apa yang tadi dikatakan di awal oleh teman saya Farid, yakni kami merekomendasikan untuk saham ini untuk di hold karena mempertimbangkan pertumbuhan yang Bank Jago yang cukup pesat, namun tidak semakin tambah tahun semakin menurun dan juga pertumbuhannya semakin melambat. Terbukti dari pertumbuhan aset tahun 2021 hingga tahun 2024, CAGR hanya tumbuh 32% dan laba bersihnya naik dari 86 miliar ke 128,5 miliar, yang mana hal tersebut tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Cash adequacy ratio pada Bank Jago ini sendiri tetap kuat di angka 44,4%, dan untuk kasa cash account saving account masih tinggi di angka 52,9, tapi sempat turun di tahun 2023. Lalu untuk current price-nya sendiri pada pengambilan data tersebut didapatkan harganya Rp2.110 dan target price yang setelah kami perhitungkan mendapatkan Rp2.460. Apabila jika kita hitung rasio kenaikannya, upside hanya didapatkan sekitar 16,6%, yang mana pertumbuhan tersebut tidak termasuk pertumbuhan yang signifikan dan pertumbuhannya masih tergolong pertumbuhan undervalue ringan. Baik, kita lanjut kepada chapter selanjutnya yaitu chapter 5 Financial Analysis. Jadi, dari equity report yang telah kita buat, kita simpulkan dalam PPT ini menjadi 3. Yang pertama, pertumbuhan aset dan kredit, dan kedua itu kualitas aset dan modal, dan yang ketiga adalah efisiensi dan likuiditas. Kita mulai dari pertumbuhan aset dan juga kredit. Setelah kami analisis laporan 4 tahun ke belakang mulai tahun 2021, 22, 23, dan 24, total aset dimiliki pada tahun 2021 sebanyak 12.000
12,3 triliun yang kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 28.5 triliun. Kenaikan tersebut tidak terjadi semerta-merta namun naik secara berkala dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun pertama berada di sekitar 12,3, lalu naik menjadi 15,8, lalu naik lagi menjadi 21,4, dan pada tahun 2024 naik menjadi 28,5 triliun. Kemudian kreditnya juga tumbuh seiring bernaiknya tahun, yaitu dengan CAGR sebanyak 49,5%. Tidak luput juga dari DPK, dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank Jago naik dari 3,7 triliun naik menjadi 18,8 triliun. Tak lupa juga profitabilitas meningkat mulai dari ROA yang naik menjadi 0,73% dan ROE naik 1,95%. Dapat dilihat pada grafik yang tertera pada di kanan tersebut, di kanan atas, yang mana grafik tersebut menggambarkan secara ringkas terkait dengan kenaikan dari total aset, aktiva produktif, dan juga kredit yang dimiliki oleh Bank Jago. Kemudian kita lihat di bagian kualitas aset dan juga modal, NPL gross atau non-performing loan yang dimiliki oleh Bank Jago ini turun drastis, yang semula dari 1,82% turun hingga menjadi 0,16%, yang mana angka tersebut termasuk adalah angka yang besar untuk sebuah neobank atau bank digital. Untuk cash adequacy ratio turun, yang semula dari 168,8% turun ke 44,4%, yang mana walaupun turun tersebut secara drastis, tetapi hal tersebut masihlah jauh dari batas yang ditetapkan oleh EJK, yaitu sebesar 10%. Lalu ekses kapital yang dimiliki oleh Bank Jago dari tahun 2024 itu berada di plus 34% di atas minimum. Oke, kita lanjut kepada efisiensi dan juga likuiditas. BOPO yang dimiliki oleh Bank Jago itu membaik dari yang semula itu 99,2%, yang mana angka tersebut termasuk adalah angka yang kurang efisiensi, turun menjadi 92,4% pada tahun 2024, yang mana menandakan efisiensi operasional pada Bank Jago ini meningkat. Lalu kasa rasio itu turun, yang semula dari 65,3% turun menjadi 52,9%. Lalu loan deposit rate, yang dimana rasio antara kredit dan juga deposito yang dimiliki oleh bank ini cukup seimbang, yang dimana angka tersebut berkisar di 94%. Lalu NIM yang dimiliki oleh Bank Jago itu berada di angka 9,45%, yang mana turun menjadi 7,34%, yang mana terjadi karena kenaikan suku bunga BI rate. Lalu untuk fee based income itu meningkat, yang mana meningkat seiring dengan berjalannya EBT dan juga EAT, di mana hal tersebut untuk menjaga profit margin yang dimiliki oleh Bank Jago. Oke, kita lanjut kepada chapter 6, yaitu chapter valuation. Oke, sahabat finansial. Jadi, setelah kami memperhitungkan, kami menyimpulkan dalam valuation ini menjadi 4 tabel, yaitu tabel relative valuation, WACC calculation, implied share price, dan juga valuation summary. Jadi, kami di sini menggunakan metode valuasi intristik dan juga valuasi relatif, yang mana bobot dari masing-masing metode tersebut sebesar 50%. Dengan kombinasi dari kedua metode tersebut, kami mendapatkan fair price dari saham Bank Jago sebesar 2.460 per lembarnya. Lalu, kita mulai identifikasi dari relative valuation. Kami menghitung dulu dari price to earning, price to share, lalu price to book value, yang mana setelah kita perhitungkan mendapatkan apabila jika dibagi dengan jika dibagi dengan earning before income and tax dan earning before income and tax DA, yang mana hal tersebut jika dibagi yang mana mendapatkan rata-rata yaitu 2.416, apabila jika dibulatkan yaitu 2.460, dengan profit or loss potential itu sebesar 14,5%. Kemudian kita lanjut kepada WACC calculation, di mana kita memperhitungkan weighted average cost of capital, yang dimana memperhitungkan struktur modal dari Bank Jago itu sendiri, yang mana ekuitas dari Bank Jago sendiri itu terdiri dari 77 triliun dan liabilitas perbunganya itu sebesar 21,2 triliun. Yang mana
kita mendapatkan risk free rate yang mana kita ambil dari alpha spread sebesar 5,83 dan kita menggunakan equity risk premium yang kita ambil dari TradingView sebesar 7,4%. Lalu kita memperhitungkan cost of equity atau CAPM sebesar 13,62% dan kita memperhitungkan cost of debt yang before tax yaitu 6,5. Lalu kita menggunakan rata-rata pajak yaitu sebesar 22% dan kita memperhitungkan after tax cost of debt yang mana dapat 5,07% dengan equity dari capital itu sebesar 24,9% dan debt to capital itu sebesar 75,1% yang mana beban itu didapatkan dari capital kita, modal kita, debt itu. Jadi kita mendapatkan perhitungan WACC yaitu atau apa namanya ini? Weighted average capital of cost of capital itu sebesar 7,42%. Lalu kita berlanjut kepada implied share price yang mana kita memperhitungkan harga apa yang bisa diraih dari struktur Bank Jago. Kita memperhitungkan total operating revenue dulu, yaitu pendapatan yang didapatkan dari Bank Jago, yaitu sekitar di tahun 2024 sekitar 488,000. Lalu kita menggunakan biaya operasional sebesar 3,95600. Dengan NOPAT kita memberitakan NOPAT itu operating profit sebesar 232,000. Lalu kita memperhitungkan net cash flow-nya itu sebesar 1,020000. Lalu kita memperhitungkan dan lain sebagainya itu dari share outstanding, lalu kita memperhitungkan equity value dan net debt yang mana kita mendapatkan implied shares yaitu sebesar 2.500 yang mana hal tersebut lebih di atas dari fair price dan juga current price. Lalu kita menyimpulkan dari perhitungan di atas WACC, relative value dan juga apa nih? Implied share price yang mana jika kita perhitungkan kembali untuk mendapatkan upside potensial yaitu kita mendapatkan 16,5 atau 16,6% yang mana hal tersebut memanglah jauh lebih tinggi daripada current price yang ada di sekarang yaitu di 5 Oktober 2025. Oke, kita berlanjut pada chapter 7 yaitu investment risk. Jadi, setelah kami menganalisis, kami mendapatkan dua risiko investment yang cukup besar untuk dipertimbangkan apabila untuk membeli saham ini. Yang pertama adalah risiko penurunan net interest margin yang mana pendapatan bersih dari Bank Jago itu sendiri. Hal tersebut diakibatkan oleh kenaikan dari cost of fund akibat BI rate yang naik turun dan juga kompetisi antar bank digital yang semakin ketat. Dampak dari potensi tersebut diprediksikan 8-10% yang mana fair price yang semula tuh yang kita dapatkan dari implied share price itu sekitar Rp2.500 turun menjadi Rp2.300. Untuk likelihood dan juga impact sendiri itu bersifatnya medium yang mana hal tersebut low atau medium yang mana hal tersebut likelihood bersifat medium dan impact bersifat low yang mana low-nya tersebut turunnya hanya sekitar 8% atau 10% yang mana turunnya tersebut tidaklah cukup besar karena memang masih di atas dari current price yang sekarang ini. Lalu investment risk yang kedua itu adalah risiko perlambatan kredit customer yang mana hal tersebut sering terjadi apalagi di bank-bank digital. Hal tersebut terjadi karena memang sekarang lagi trennya penurunan dari e-commerce dan juga fintech lending. Dampaknya ini pendapatan penurunan bunga yaitu sebesar 12%. Fair price tersebut akan turun dari 2.460 atau 2.500 turun menjadi 2.220. Untuk likelihood dan juga impact sendiri itu bersifatnya high semua karena memang hal tersebut memang trennya sedang terjadi dan dampaknya itu sangat besar apabila terjadi di pembelian saham ini. Oke, berikut adalah referensi yang kami gunakan yaitu yang pertama adalah referensi dari Bank Jago itu sendiri, laporan tahunan atau annual report. Kemudian kita mengambil dari OJK, Bursa Efek. Lalu kita mengambil berita-berita dari CNBC, terus konta.id, Yahoo Finance, Bisnis Indonesia, dan juga kita menggunakan website seperti AlphaSpread, Investing.com, PHEI, Stockbit, ID Factbook, dan juga laporan dari Bank Indonesia terkait dengan tren suku bunga. Oke,
Cukup sekian dari presentasi yang saya dan juga Farid sampaikan. Sobat Finansial, apabila dari kami terdapat salah berkata atau menyampaikan yang cukup terbata-bata, kami mohon maaf sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.